Kenapa beliau mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnah apa yang ditinggalkan oleh para sahabat? Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, li'annahum ala hadiyil mustaqim. Karena para sahabat itu di atas siratal mustaqim. Di atas jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Rasulullah SAW itu bukan untuk dibenci, tapi untuk dan dikenali dan diikuti, dikenali dan diikuti. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Kembali ke kita. Siapa yang punya buku bahasa Arabnya? Enggak ada. Di bukunya ada, tulisannya ada ya. Baik. Baca. Antum baca. Hah? Halummu. Coba apa dibacanya di dalam kitabnya di halaman yang ketiga? Halummu nasdadu imana. Ini asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Di bukunya nggak ada, tulis Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ibnu Abi Syaibah. Iya. Dengan sanad yang sahih dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah. Umar bin Khattab qala li ashabihi. Dia sering mengatakan kepada sahabatnya, maksudnya kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Halummu nazdadu imana. Apa artinya? Marilah kita tambah keimanan kita. Jadi kalau duduk mereka ngobrol, maka yang mereka ucapkan adalah, atau Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabatnya, ayo kita tambah keimanan. Bukan ngobrolin siapa? Orang. Hah? Ngobrolin orang, bukan ngobrolin siapa lagi? Hah? Ngomongin bandara, atau ngomongin siapa lagi? Si Fulan. Oh, aduh. Atau ngobrolin pemerintah? Iya, jangan. Nggak usah, nggak penting. Sekeliru apapun orang yang memimpin kita, jamaah rahmatillah Allah, jika mereka kehormatannya dirusak sama kita, mereka punya hak menuntut kita di akhirat, di hadapan Allah. Makanya sunnah di dalam Islam itu melarang kita mencaci maki pemerintah. Kenapa? Karena kita akan habis nanti di akhirat. Karena orang-orang yang kita caci maki, meskipun salah, yang aibnya kita sebarkan, meskipun benar, membuat mereka punya hak untuk menuntut kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka muslim. Mereka diberikan hak itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara yang terbaik adalah diam. Yang berbicara hanya orang yang berilmu dan mampu menyampaikan nasihat langsung kepada orangnya. Yang salah, yang keliru, yang ngaco, yang segala macam, kasih tahu nih, ini teh salah, haram, begini, udah. Karena jika tidak, ini mulut kita ini akan membinasakan kita. Kita bisa jadi yang bangkrut, bukan dia nanti di akhirat. Makanya kunci mulutnya, sudah selesai. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz, di bukunya nggak ada, ada di dalam bukunya. Ta'alau nasdadu iman. Kemarilah, mari kita tambah keimanan kita. Ya, ayo tambah keimanan. Duduk ngobrolin yang bermanfaat, atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membahas ilmu, atau perkara-perkara yang tidak membahayakan agama kita, sudah, yang justru menambah keimanan kita kepada Allah. Begitulah obrolan sahabat Rasulullah kalau sedang berkumpul. Satu. Yang kedua, athar yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Ijlisu bina nazdadu imanan. Ijlisu bina nazdadu imanan. Ayo duduk bareng-bareng, kita menambah keimanan kita. Ya, ngajak orang lain, ayo duduk, mau nongkrong, mau apapun, ayo kita nambah keimanannya. Ya, makanya
perkumpulan apapun, itu tidak ada masalah sama sekali selama perkumpulan mereka menyebabkan atau membuat keimanan bertambah. Itu yang harus catat betul-betul. Catat pakai tinta apa? Not mas. Oh, tinta mas. Tinta mas. Tulis. Marker. Permanen marker. Nah, tulis. Itu yang harus diingat. Karena begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Tadi Abdullah bin Mas'ud sudah mengingatkan kita, ikuti, pegang teguh tuh kebiasaan mereka, pegang teguh. Jelas ya? Kemudian beliau mengatakan, ya wa kana yaqul, Abdullah bin Mas'ud itu punya kebiasaan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Siapa yang hafal? Enggak usah lihat kitab. Siapa yang baru dengar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tapi doanya pendek. Doanya pendek. Ya, ini kayak doa Allahumma lakasum. Ya, tapi nggak disunahkan kalau Allahumma lakasum itu kan. Ini lebih pendek dari Allahumma lakasum tuh. Ya. Ini cuman Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku iman, keyakinan dan pemahaman. Kefakihan, pemahaman terhadap ilmu. Coba siapa yang hafal? Nah, sok hafalkan dulu nggak apa-apa. 1 menit. Minimal pulang teh mau doa itulah. Ya. Diajarin. Ya Allah, 2 orang. Siapa yang siap? Langsung. Allahumma zidni imana wa yakinan wa alhamdulillah. Oh, deui. Hafal semua, masyaallah. Allahumma zidni imana wa yaqi Imanan. Allahumma zidni imanan wa yaqiha Yakinan. wa yaqinan wa fiqha. Masyaallah. Antum? Allahumma zidni wa Imanan. wa yaqinan wa ihsanan. Mumtaz, masyaallah. Antum, fadhal. Pakai doa. Allahumma zidni Imanan wa yaqinan wa fiqha. Masyaallah. Mumtaz. Antum? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Masyaallah. Ada madnya imanan. Terakhir antum fadhal. Nah. Wa yaqinan. Udah, kelas. Jangan ditambah-tambah. Ditambah. Iya. Doa yang menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW itu minta tambahan keimanan. Dan doa sahabat Rasulullah SAW di antara doa yang dianjurkan untuk diamalkan. Setelah doa dari Al-Quran, doa dari Rasulullah SAW, maka doa setelahnya yang terbaik adalah doa yang pernah diucapkan atau disampaikan oleh sahabat Rasulullah. Jadi doa pribadi mereka. Nah, di antara sahabat yang doa-doanya itu istilahnya dianjurkan sama Rasul untuk diikuti adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada doa yang lain, doanya singkat. Yang kata Rasul, ya, wajabat. Ketika Rasul dengar Abdullah bin Mas'ud baca doa itu, diijabah kata Rasul. Doanya ringkas. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan. Bukan ilmu. Itu mau doa Rasul, itu doa Abdullah bin Mas'ud. Imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Itu doa. Masya Allah. Nah, siapa yang bisa mengulangi langsung? Masya Allah. Anda ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka imanan
la yartad. Imanan la yartad. Artinya, aku ya Allah meminta kepadamu iman yang tidak murtad. Iman yang tidak murtad, maksudnya iman yang tidak kembali kepada kekufuran. Maksudnya senantiasa iman. La yartad. Wa na'iman la yanfad. La yanfad. Yanfad pakai dal. Atau kenikmatan yang tidak pernah habis. Maksudnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah sirna, itu yanfad. La yanfad. Yang terakhir, murafaqata nabiyyika Muhammadin. Aku meminta bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi, fi a'lal jannah. Murafaqah itu artinya menemani Nabi di surga yang tertinggi. Udah segitu aja. Murafaqah. Ya, fi a'lal jannah. Ya. Ya, terjadi khilaf rupanya. Baik. Siapa yang bisa ngulangi? Fadhal. Allahumma ini Ya. Iman Wa na'iman wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Satu orang lagi. Murafaqata wa imanan la yartad wa imanan wa na'iman la yanfad. murafaqata nabiyyika jika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Yang kata Rasulullah SAW ketika didengar oleh beliau, Abdullah bin Mas'ud membaca doa ini di dalam sholat di dalam Masjid Nabawi. Nabi mendengarnya, terdengar oleh Nabi suaranya. Maka kata Rasulullah SAW, wajabat. Apa kita tahu? Artinya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu apa kena pendek ke wajabat. Wajabat ke enggol. Doa nanti. Baik. Jelas ya? Nah, Abdullah bin Mas'ud itu diantara sahabat yang doa-doanya itu sangat dianjurkan untuk diikuti. Kita lanjutkan. Athar yang ketiga dari sahabat Rasulullah SAW, dari Mu'adz ibnu Jabal. Beliau mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami, kita beriman kepada Allah sejenak. Sesaat, sebentar aja, nggak usah lama-lama. Tapi untuk menambah keimanan kepada Allah. Ya, ini ingat baik-baik. Ini kebiasaan mereka para sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan seperti ini. Mungkin butuh proses. Pastinya butuh proses. Karena obrolan kita, bincang-bincang kita itu jauh dari perkara yang seperti ini. Ini harus kita akui. Tapi memperbaiki kebiasaan kita adalah sebuah keharusan. Jika kita ingin seperti para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yang keempat, dari Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini seorang tabi'in ya. Betul? Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa kata Abdullah ibnu Rawaha? Ta'alau nu'minu sa'atan. Ta'alau falnadkurillah wa nazdadu imanan bita'atihi la'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Apa artinya? Masya Allah. Pintar bahasa Arab ya. Masya Allah. Marilah sejenak. Apa lanjutannya? Kita menambah keimanan. Ya. Kemudian marilah kita mengingat Allah, wa nazdadu imanan bi ta'atihi. Garis bawah itu. Mari kita menambah keimanan dengan cara apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Ini salah satu cara.
untuk menambah keimanan yang dijelaskan oleh seorang sahabat. Ayo kita menambah keimanan dengan cara apa? Dengan cara taat. Ayo melakukan ketaatan kepada Allah. Agar apa? La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Semoga dia, maksudnya Allah, mengingat kita dengan ampunannya. Itu yang diharapkan. Duduk, ngobrol yang benar, melakukan ketaatan kepada Allah meskipun sedikit, dengan harapan Allah kemudian mengingat kita untuk mengampuni kita nanti di akhirat. Itu tujuannya, jemaah. Kenapa mereka kumpul? Hanya membicarakan iman dan cara menambah keimanan kepada Allah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, dengan roja Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukannya. Ini kan yang kita butuhkan. Dan orang kalau sudah diampuni sama Allah, Allah akan mudahkan segala urusan. Di dunia, ketika orang itu diampuni, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sedang mempermudah segala urusannya. Doanya didengar sama Allah. Permohonannya diijabah sama Allah karena dia enggak punya dosa. Ya, dan wajib bagi Allah menolong siapa, jemaah? Allah wajib menolong siapa? Hambanya. Maksudnya Allah pasti menolong siapa? Wali-walinya. Wali Allah. Siapa wali Allah? Di antara sifat mereka, mereka bebas dari dosa. Maksudnya bersih dari dosa. Berdosa bertaubat, berdosa bertaubat, berdosa bertaubat. Terus begitu. Itu bentuk ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Iman, takwa. Di antara bentuk ketakwaan adalah ketika seseorang membersihkan dosa-dosanya dengan taubat, dengan ketaatan kepada Allah. Itu wali Allah. Dan Allah wajib nolong. Wajib. Jadi dalam keadaan apapun Allah pasti tolong. Pasti. Itu yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Ya. Jadi majelis itu harus menjadi majelis apa? Iman. Ziyadatul iman. Majelis bertambahnya keimanan. Itu harus. Itulah majelis para sahabat. Asar yang berikutnya dari sahabat Rasulullah. Masih ada sahabat Rasulullah? Iya, siapa? Abu Darda. Abu Darda itu saudara siapa? Saudaranya siapa? Ya saudaranya. Nah, maksud anak, dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat terkenal dalam sejarah Islam. Ada muslim yang baru masuk Islam, kemudian dipersaudarakan sama Rasul dengan Abu Darda. Siapa nih? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman? Salah. Bukan. Siapa? Salman. Siapa yang bilang Salman? Betul, Salman Al-Farisi. Iya, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu yang menegur Abu Darda ketika lihat Abu Darda sholat terus, puasa terus, nyentuh istrinya tidak, istrinya bajunya nggak karuan di dalam rumah. Maksudnya bukan pakaian seorang istri yang untuk menyambut suaminya, bukan. Tapi pakaiannya lusuh, bekas kerja dan segala macam. Terlihat oleh Salman, kenapa seperti ini, kata Salman. Saudaramu Abu Darda tidak punya keinginan terhadap istrinya. Maksudnya dia sibuk ibadah, terus ibadah, jor-joran ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat sikap seorang saudara untuk saudaranya, perhatikan. Ini ahli ibadah. Abu Darda itu bukan ahli maksiat, tapi ahli ibadah. Tapi berlebihan. Maka Salman kemudian mendudukkan Abu Darda, meluruskan Abu Darda. Mau sholat malam disuruh tidur. Ya, disuruh istirahat, nggak tidur. Jangan sholat dulu. Jadi dia nggak tidur dulu. Habis isya mau langsung sholat tahajud, sholat malam terus gitu. Nggak tidur, kata Abu Darda. Mau bangun tengah malam disuruh tidur lagi sama Salman. Tidur. Ketika sepertiga malam terakhir baru bangun. Sekarang bangun sholat. Dia merasa berat. Abu Darda digituin sama Salman, berat kan? Berat. Perasaan dia, salah saya di mana? Ibadah, sholat. Maka kata Salman kepada Abu Darda apa? Fa inna ahlika 'alaika haqqan. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu punya hak. Itu istrimu, dia punya hak. Jangan seperti ini. Setiap hari seperti ini nggak boleh, kata Salman. Tapi Abu Darda nggak terima. Lapor sama Rasulullah SAW subuhnya. Nih Salman nginep di rumah saya mau ibadah dicegah saya. Nggak boleh sama dia.
Yang dibenarkan siapa? Salman oleh Rasulullah. Allah punya hak, kata Rasulullah. Allah punya hak, tapi keluargamu pun punya hak. Dirimu pun punya hak. Kamu harus istirahat. Jangan ibadah jor-joran, habis-habisan. Ada orang yang seperti ini jemaah? Ada. Tahajudnya jangan ditanya, tapi istrinya nggak pernah disentuh. Ini zalim nggak jemaah? Zalim. Ada orang yang terus kerja cari duit, tapi istrinya nggak pernah disentuh. Zalim nggak? Zalim. Tapi dari istri saya mah nggak ada masalah, Ustaz. Kata siapa nggak ada masalah? Dia manusia, bukan binatang. Binatang saja mengeluh ketika dia dizalimi oleh majikannya. Betul tidak? Bagaimana dengan istri, teman hidup, wanita yang akan menemani suami di akhirat nanti, di dalam surga Allah? Dia punya hak. Ya, nah Abu Darda itu diantara fakihnya, fuqahanya para sahabat. Ya, dia sahabat utama bukan? Iya, sahabat yang mulia. Nah, Abu Darda bilang apa jemaah? Nah, ayo baca satu orang. Min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis, wa min fiqhil abdi an ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tihi. Yang baca artinya siapa? Wah, Masya Allah, semua bisa. Belum kalau begitu. Iya, betul dibaca. Di antara kepahaman seseorang terhadap agama adalah bahwa dia tahu apakah tahu atau tahu? tulisannya tahu. Sebenarnya itu bertambah atau berkurang, dan sesungguhnya di antara kepahaman seseorang terhadap agamanya adalah bahwa dia mengetahui kapan godaan-godaan syaitan datang. Masya Allah. Berarti sahabat Rasulullah SAW, ya, itu menjadikan fahamnya seorang hamba terhadap keadaan keimanannya jadi bertambah atau berkurang sebagai tanda kefakihan. Tanda dia orang yang berilmu. Ketika dia sadar ini iman saya lagi nambah atau lagi dia tahu tandanya, tahu cirinya. Itu yang membuat tanda-tanda bertambahnya iman dan tanda-tanda berkurangnya keimanan itu harus diketahui oleh seorang mukmin. Artinya dia punya ilmu, dia paham bagaimana cara memperlakukan keimanannya. Terus di tanda kefakihan seseorang yang berikutnya adalah menurut seorang sahabat Abu Darda, ketika dia tahu gangguan dan godaan syaitan itu datang dari mana. Contoh misalkan, kita tahu nih kalau kita lihat sesuatu yang haram, waduh susah nih, iman ini bergejolak. Itu artinya dia faqih, dia sadar tentang keadaan keimanannya. Oh, saya kalau lihat yang itu pasti akan mengacaukan keimanan saya, maka saya harus melakukan ini. Saya ghaddul basar, saya nggak boleh lihat, haram. Karena kalau saya lihat pasti rusak iman saya, sudah. Dia tahu ini syaitan, jalan yang paling kuatnya dari mata. Ada lagi yang dari telinganya. Oh, rekamannya dulu banyak di rumah. Oh, disk ini, CD itu, wah segala macam, komplit. Ya, 70s, 80s, 90s semuanya ada. Ya, blues, jazz semuanya ada semuanya. Ininya nih nggak bisa ditahan. Kalau denger di minimarket, goyang. Langsung itu tahun iya sih iya penyanyi nanti pengarangnya si Eta. Oh, terus kepalanya liriknya kembali muncul. Oh, pelan-pelan. Dia tahu, oh ini nih celah syaitan dari sini. Maka ketika dia dengar, keluar sudah. Kapan kita jamaah berani mengatakan kepada minimarket itu untuk mematikan musiknya? Padahal jelas suara itu mengganggu dan merusak keimanan kita. Itu jelas. Itu yang paling susah soalnya buat seorang mukmin, betul nggak? Udahlah kalau musik itu berat.
Wah, teh kieu. Enggak sadar. Refleks. Atau ketok-ketok di atas freezer gitu. Aduh, Masya Allah. Jempol kaki. Kenapa nggak bilang sama operatornya, Paraman ya? Kenapa Pak? Ini mengganggu keimanan saya. Masya Allah. Kalau ada yang melakukan itu video aja, Pak. Karena nggak ada yang melakukan itu. Nggak ada. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Padahal itu hak kita. Hak kitanya. Hak kita untuk menjaga keimanan kita. Itu hak. Dan mencegah kemungkaran itu kewajiban. Memang semampunya. Tapi belum pernah kita coba. Kita sudah mengatakan ini nggak bisa. Belum apa-apa. Wah, ya mah pasti pipa saya apa istilahnya? Masih ributan. Masih ributan nih mah udahlah. Tong. Tapi nggak keluar. 2 jam di dalam sambil jalan. Masya Allah. Nah, maka itu tanda dia bukan fakih, dia nggak paham agama. Dia nggak paham. Dia nggak punya ilmu tuh berarti. Ya, maka ini bahaya jauh. Yang berikutnya asar dari seorang sahabat yang bernama Umair ibnu Habib al-Khatmi. Nah, asar dari beliau ini adalah asar yang paling jelas. Redaksinya menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, itu yang paling jelas kata para ulama. Asar ini diriwayatkan jamaah rahmatillah oleh Ibnu Sa'ad. Tulis. Oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat beliau, dalam kitab Tabaqat beliau. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat. Kata Habib atau Umair ibnu Habib al-Khatmi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila, dikatakan kepada beliau, ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Bagaimana bertambahnya dan bagaimana berkurang? Maka dijawab oleh beliau. Apa jawabannya? Ada di dalam kitab. Idza dzakarnallaha azza wa jalla, jika kita mengingat Allah, wa hamidnahu, dan kita memuji Allah, wa sabbahnahu, dan kita bertasbih mensucikan Allah, fadzalika ziyadatuhu. Artinya ketika kita melakukan amal soleh, maka itu tanda iman bertambah. Ya, semakin banyak berarti semakin bertambah keimanan. Semakin banyak amal soleh, semakin banyak keimanan. Semakin tinggi, semakin besar. Wa idza ghafalna, jika kita lalai, ya, enggak melakukan ketaatan. Wa dhayya'nahu, apa artinya dhayya'nahu? Meninggalkan ketaatan kepada Allah. Wa nasina, dan kita lupa, fadzalika nuqsanuhu, maka itu tanda berkurangnya keimanan. Jadi kalau lagi futur, jangan bangga. Kalau lagi futur jangan bangga. Itu tanda iman kita sedang berkurang. Karena banyak di antara kita kalau lagi futur bangga. Anak lagi futur, apa yang mau dibanggakan? Kenapa nggak khawatir? Ini isyarat keimanan yang sedang melemah. Maka jangan biarkan begitu saja. Ya, harus diperjuangkan tidak? Iya, harus. Makanya tetap di atas sunnah Rasulullah meskipun ketika futur. Paksakan ke majelis ilmu datang. Futur, males. Lihat teman-teman saja sudah males. Nih pengajian Koream lah. Iya, males banget. Datang hadir. Paksakan agar imannya tidak terus melemah. Tapi Ustadz dah percuma, anak datang juga. Nggak ada yang percuma ketika datang ke majelis ilmu. Karena lu udah bilang, yang duduk saja, tidur saja, nggak dengar apa-apa, tapi di majelis ilmu diampuni sama Allah. Wallahi, itu yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala kan. Kepada malaikat yang bertanya, itu ada orang tapi bukan hadirin majelis ilmu. Dia cuma duduk, nggak memperhatikan, duduk aja di sekitar orang-orang yang sedang bermajelis. Kata Allah, ampuni dia. Karena yang di majelis ilmu itu adalah julasaun. Mereka orang-orang yang duduk, la yashqa jalisuhu,
yang tidak membuat orang yang bersama mereka itu menderita. Iya, duduk, hadir. Jangan pernah membiarkan lemahnya iman begitu saja. Kita sadar futur kita itu karena lemahnya iman. Maka yang harus dilakukan adalah tambah keimanannya dengan cara apapun. Ya, kalau istilah sekarang itu ada apa? Booster ya? Mood booster. Oh, mood booster, masya Allah. Ada yang menambah semangat gitu. Booster keimanan. Maka ditambah, harus ada booster keimanannya, tambah. Kalau majelis ilmu lebih gampang buat kita dalam keadaan seperti itu, majelis ilmu. Kalau silaturahmi lebih gampang, silaturahmi. Kalau berbuat baik sama keluarga, istri sama anak-anak lebih gampang, lakukan itu. Kalau duduk sama teman, makan bareng, traktir teman misalkan, itu lebih gampang, lakukan itu supaya iman kita bertambah. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Jelas ini penjelasan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jemaah rahmatullah, ikhwah sekalian, ini jam, masya Allah, bentar lagi maghrib ya. Masih lama atau sebentar lagi? 17.5. Maghribnya jam 7 kalau di sini. Isya jemaah. Baik, kita akhiri dengan perkataan Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai. An-Nakhai ini kibarut tabi'in. Beliau seorang pembesar tabi'in. Wa ajillahum yaqul li ashabihi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, imshi bina. Ini harusnya jadi semboyan antum-antum. Umshu bina. Ayo berjalan bersama kami, nazdad imanan. Ayo kita jalan untuk menambah keimanan.